Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang fraktur atau yang biasanya kita kenal dengan eee, patah tulang, ya. Kita akan belajar tentang, bagaimana penanganan, patah tulang itu sendiri. Nah, jadi kalau dibilang, fraktur atau patah tulang Eee, adalah ketika tulang itu patah, sehingga memang posisi atau bentuknya berubah. Nah, dalam beberapa pengertian dikatakan bahwa, fraktur itu adalah terputusnya kontinuitas tulang, ya, akibat, ruda paksa, jadi benturan dari luar dan, sebagainya. Nah, patah tulang itu, bisa terjadi karena yang tadi saya bilang bahwa terjadi, tekanan besar dari luar, ya, karena ruda paksa. Ya tekanan dari luar itu memang harus lebih, eee, besar daripada kekuatan tulang. Nah jadi, eee, ketika fraktur ini terjadi, jadi ketika ada 2 benturan terjadi, dilihat mana yang memiliki kepadatan yang lebih kuat, disitulah dia akan, menjadi lebih kuat, ya, dan yang lebih kuat itu akan bertahan, sedangkan yang tidak kuat itu dia akan patah, ya, seperti itu. Nah, patah tulang ini bisa terjadi dimanapun. Jadi, patah tulang di seluruh tubuh manusia yang ada tulangnya, itu bisa terjadi di mana saja. Namun yang paling sering itu adalah di tulang kaki, kemudian kaki, tangan, kemudian ada di pinggul, kemudian ada di tulang, selangkah, ya, di clavicula dan, eee, scapula biasanya bisa terjadi. Nah, kalau kalau di kaki biasanya bisa di femur, bisa di tibia, fibula, kemudian kalau di tangan itu bisa di radius radius atau ulnaris, bisa juga di tulang rusuk, ya, di iga iga untuk tulang sejati maupun tulang rawan, ya. Nah, di panggul ini biasanya terjadi paling banyak itu kepada ibu-ibu yang, melahirkan. Nah, selain ibu hamil yang melahirkan bisa juga terjadi akibat, eee, osteoporosis, ya. Oke, kita lanjut. Nah, patah tulang itu berdasarkan kondisinya, ini kita bicara soal berdasarkan kondisinya, ya. Jadi, patah tulang itu bisa terjadi, menjadi beberapa jenis, yaitu patah tulang tertutup, ya, patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka, ya, patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Nah, kalau patah tulang tertutup itu sendiri memang memang terjadi dengan tanda dan gejala di mana tulangnya patah di bagian dalam, namun, eee, tulang itu tidak akan keluar melewati, otot atau kulit. Jadi sampai keluar, ya, tidak sampai merobek kulit. Nah, sedangkan patah tulang, terbuka itu kebalikannya. Jadi patahnya di dalam dan keluar tembus sampai merobek kulit, ya. Jadi, tulangnya terlihat, seperti itu. Kemudian ada juga patah tulang tidak lengkap. Nah, patah tulang tidak lengkap ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah namanya green stick. Green stick fracture itu ketika, hanya satu tulang itu retak atau bengkok. Jadi biasanya terjadi pada,
radius atau ulna, kemudian tibia atau fibula di kaki. Jadi ketika dia punya 2 tulang, hanya satu saja yang patah atau satu satu saja yang bengkok. Nah, kemudian ada juga hairline, ya, atau biasanya disebut dengan stress fracture. Nah, di sini hanya retak sedikit saja. Nah, kalau teman-teman lihat di hasil foto ronsen ini, di bagian tibia itu ada sedikit retak, ya. Di sini ada sedikit retak, sedikit saja. Nah, kemudian ada juga yang namanya buckle, buckle atau torus. Nah, di sini uh, buckle atau torus fracture ini tulangnya patah tapi tidak sampai memisahkan dua sisi tulang. Jadi memang sudah ada keretakan di sini, ya, sudah ada keretakan tetapi tidak sampai putus, ya, tidak sampai putus. Jadi hanya retak pada bagian sisinya. Gitu saja. Gampangannya biar kita ingat. Nah, kemudian ada patah tulang lengkap. Nah, kalau patah tulang lengkap ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah comminuted, ya, comminuted fracture. Jadi comminuted fracture ini tulangnya hancur, ya, tulangnya hancur akibat tabrakan itu sampai hancur jadi 2 atau 3 bagian, ya, sampai 3 bagian atau lebih. Jadi teman-teman lihat di hasil foto ronsen ini tulangnya hancur, ya, tulangnya hancur. Itu namanya comminuted fracture. Nah, kalau simple fracture atau single fracture itu terjadi ketika tulang di satu tubuh itu patah jadi 2 bagian, ya. Patah jadi 2 bagian. Nah, pertanyaannya, Pak, terus apa bedanya antara single fracture dan buckle? Nah, kalau buckle, ya, kalau tadi buckle itu hanya retak sedikit, ya, mungkin sampai setengah dari satu tulang hanya patahnya sampai sedikit. Namun kalau simple fracture itu putus. Jadi mau di tibia atau fibula, mau di radius atau ulna, mungkin tibianya patah tapi putus. Kalau seandainya bakal itu hanya retak sedikit setengahnya dari tulang tibia saja. Namun kalau simple itu sampai putus, ya, sampai putus. Nah, kalau kompresi, ya, kompresi ini tekanan. Jadi tekanan itu yang membuat tulang itu menjadi hancur. Jadi kalau teman-teman lihat ini biasanya ada di vertebra atau di tulang belakang. Jadi diskus, ya, diskus. Jadi ini namanya diskus. Ya, tulang-tulangnya itu namanya diskus. Jadi diskus itu retak, ya. Jadi walaupun ada alasan atau ada saraf yang masuk di sini, itu diskusnya itu menjadi retak, ya. Mungkin ini biasanya pada orang-orang yang biasanya angkat beban berat, mungkin atlet angkat besi, ya, mungkin orang yang buruh pikul di pasar. Ini sering sekali terjadi, apalagi mereka mengangkat bebannya itu pada saat umur mereka sudah lebih dari 50 tahun dengan kepadatan tulang yang sudah berkurang, ya. Nah, kemudian ada displaced, ya, displaced fraktur dan non displaced. Jadi kalau displaced ini tulangnya sudah sampai remuk, ya. Jadi tulangnya sudah sampai remuk. Terus kemudian non displaced ini displaced itu remuk tapi tidak sampai keluar. Nah, sedangkan non displaced ini uh, displaced itu remuk dan keluar dari area, ya, dari tempat semula, sedangkan non displaced itu ya remuk tapi tinggalnya di dalam gitu aja, ya. Kemudian ada lagi segmental. Jadi kalau segmental itu terjadi ketika tulang itu patah jadi 2 bagian,
tidak berkaitan. Nah, sehingga ada bagian tulang yang terlihat melayang. Ya. Contoh sama seperti ini kan fraktur di tibia dan ulna. Di radius dan ulna. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bahwa uh, tulangnya patah ya, kedua tulang ini patah. Uh, Sama-sama patah. Simpelnya begitu. Jadi kedua tulang ini sama-sama patah. Terus kemudian bisa juga karena ada dislokasi juga. Itu juga bagian dari segmental fracture ini. Ya, oke. Nah, penyebab. Nah, apa penyebab patah tulang? Nah, patah tulang ini yang tadi saya sudah sebutkan di awal itu bahwa patah tulang itu biasanya terjadi ketika tulang itu menerima tekanan lebih besar di luar. Jadi ruda paksanya dia lebih tekanannya lebih tinggi, lebih padat, kemudian mengena tulangnya kita. Nah, biasanya kalau makin besar tekanan yang diterima oleh tulang, maka makin berat ya, makin berat, makin parah tingkat keparahan patah tulang. Jadi ya kalau kita lihat sendiri bahwa ya beda antara ditabrak motor dengan ditabrak mobil, bahkan ditabrak tronton ya gitu. Atau dilindas motor beda dengan dilindas mobil, dilindas truk sama dilindas tronton ya seperti itu. Nah, namun kondisi-kondisi lain yang bisa menyebabkan patah tulang ya, yang menyebabkan patah tulang adalah cedera akibat mungkin terjatuh ya, terjatuh kemudian ada kecelakaan atau perkelahian ya seperti itu. Terus kemudian ada hentakan berulang. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang sering sekali baris berbaris atau berolahraga. Itu biasanya sering sekali. Nah, namun kondisi lain yang menyebabkan fraktur itu adalah bisa karena osteoporosis ya. Jadi osteoporosis ini menyebabkan kepadatan tulang. Itu berbeda kalau teman-teman lihat kalau di samping gambar rangka ini, itu kan kalau orang normal itu kepadatan tulangnya itu rapat sekali ya. Namun kalau seandainya orang yang sudah osteoporosis ini kepadatan tulangnya sudah menurun dan tulangnya itu ketika dilihat dengan mikroskop itu sudah sama seperti rumah rayap. Jadi atau sarang lebah ya. Jadi sudah rongga-rongganya sudah banyak sekali sehingga tidak bisa menopang tulang satu dengan tulang lainnya dan ya udah gampang sekali patah gitu. Gampang sekali retak ya, remuk. Nah, selain itu juga ada uh, osteoporosis osteogenesis imperfecta ya, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki uh, apa? Memiliki hormon uh, penghasil kalsium yang rendah sekali. Nah, kemudian menyebabkan itu tulangnya gampang sekali rapuh, gampang sekali patah ya. Itu namanya osteogenesis imperfecta. Nah, kemudian selain itu ada infeksi tulang. Jadi infeksi tulang itu biasanya karena memang ada benturan sebelumnya atau memang ada luka sebelumnya yang sudah terkena di tulang. Jadi kayak macam pasien-pasien contoh diabetes mellitus yang sudah menjadi diabetic foot ulcer atau ulcus diabeticum yang sudah kenanya itu di tulang. Nah, itu sering sekali terjadi fraktur. Jadi biasanya beberapa pasien yang saya rawat itu tulangnya sampai patah sendiri, lepas sendiri, tinggalkan strukturnya atau tinggalkan ininya otot ya seperti itu. Nah, selain itu juga ada kanker tulang atau biasanya disebut ada yang kondrosarkoma, ada yang osteosarkoma, ada yang Ewing sarkoma ya. Nah, itu biasanya kalau tumor ini nanti lama-kelamaan dia akan membuat seperti tampilan dari osteoporosis
osteoporosis, ya seperti itu. Nah, kalau faktor risiko yang lain itu ya seperti wanita yang sudah lebih dari 50 tahun, ya, 50 tahun, kemudian sudah tua, sudah lansia, terus kemudian wanita. Jadi memang pada saat proses kehamilan untuk eh, wanita, bukan proses kehamilan, tapi proses manula, ya, proses penuaan itu menyebabkan ada hormon estrogen, ya, estrogen itu menjadi bagian dalam proses metabolisme kalsium. Jadi hormon estrogen ini yang membantu pada wanita untuk pembentukan tulang. Nah, namun pada saat sudah umur lebih dari 50 tahun, itu produksi hormon estrogennya sudah berkurang, ya, sudah berkurang. Ya, lihat saja 50 tahun rahimnya sudah kering. Jadi karena memang hormon estrogennya sudah berkurang. Jadi estrogen ini dia juga menentukan beberapa faktor lain, beberapa kondisi lain selain dengan proses kehamilan. Jadi proses pembentukan tulang, kemudian denyut jantung, ya, irama jantung. Estrogen ini dia yang menentukan. Jadi kenapa sampai pada orang wanita yang sudah tua itu gampang hipertensi, kemudian gampang osteoporosis, ya, karena memang uh, bisa karena sudah umur 50 tahun dan bisa juga kalsiumnya dipakai pada saat uh, hamil, ya, pada saat hamil. Jadi pada saat hamil itu kan kalsiumnya dipakai, vitamin D-nya dipakai untuk dibagi ke anak. Jadi kalau pada saat itu uh, ibunya juga jarang minum kalsium, kemudian apa jarang minum susu, ya kepadatan tulangnya sudah pasti seperti orang osteoporosis. Jadi makanya ketika di puskesmas biasanya diberikan kalek, ya, kalsium supaya memang tulangnya tulangnya kuat, ya, karena asupannya kurang. Jadi antara penyerapan oleh si bayi janin dengan uh, produksi dari dalam tubuh ibu sendiri itu tidak seimbang. Jadi anak butuh tiap hari tapi kalsiumnya mungkin tidak diproduksi setiap hari karena asupannya kurang, ya gitu. Kemudian ditambah lagi dengan ibu yang hamil, sudah punya resiko hamil, punya kalsiumnya rendah, kepadatan tulangnya menurun, hamil itu kan menyebabkan itu fraktur kompresi. Jadi karena bebannya di depan, kemudian ibunya agak condong ke belakang. Jadi kompresi ke diskus vertebra itu menjadi tinggi sekali. Nah, kemudian punya gaya hidup yang ya setiap hari hanya makan tidur. Ini pada anak kos biasanya ataukah pada uh, orang yang sudah usianya sudah dewasa, matur, ya. Namun masih tinggal sama orang tuanya. Jadi sampai badannya sudah kayak uh, sudah kayak badak gitu. Terus kemudian masih tinggal sama orang tua, apalagi orang tuanya kerja, punya uang, ya udah anaknya cuma makan, nonton TV, tiba-tiba badannya besar, terus tidur. Ya, tiap hari tinggal tidur di sofa, tidur di tempat tidur. Nah, itu menyebabkan uh, ke kekurangan produksi kalsium. Ya, jadi penyerapannya. Terus kemudian beban tubuh itu lebih besar, akhirnya ya sudah. Nah, kemudian kurang konsumsi kalsium tadi yang saya sudah jelaskan, kemudian penggunaan obat kortikosteroid yang jangka waktu lama. Jadi kortikosteroid ini dia menyebabkan terjadi keterlambatan atau penghambatan dalam uh, penyerapan kalsium.
kemudian punya kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan merokok ini bukan langsung menyebabkan eee, patah tulang, tidak, tapi osteoporosis ini dia menyebabkan seseorang itu dia malas makan, ya, karena stimulasi mulutnya sudah eee, ter-cover oleh merokok. Kemudian ya otomatis kan asupan kalsium sama vitamin D-nya kan kurang sekali. Terus kemudian ada penderita rheumatoid arthritis, ya, rheumatoid arthritis, kemudian ada diabetes, kemudian punya gangguan saluran pencernaan, kemudian gangguan pada kelenjar endokrin. Jadi kalau sudah rheumatoid arthritis itu kan sendi, ya, terjadi pergesekan antar sendi karena memang cairan sinovialnya sudah kurang atau bahkan tidak ada, sehingga kan gesekan terus-menerus dan lama-kelamaan kaput dari tulang itu menjadi keropos dan patah, ya, seperti itu. Nah, sedangkan diabetes, diabetes itu kan menyebabkan seseorang itu dia harus ini dia diabetes menyebabkan seseorang itu harus diet. Jadi akhirnya konsumsi kalsium, vitamin D itu juga makin menurun. Nah, sedangkan untuk gangguan saluran pencernaan itu sama seperti orang yang dengan intoleransi laktosa. Jadi otomatis kalau sudah intoleransi laktosa, ya penyerapan kalsiumnya ya makin menurun, ya gitu. Karena memang di dalam laktosa, di dalam susu itu kan ada kalsium, asalkan jika memang bisa diganti antara susu yang diminum biasanya dari binatang tuh contohnya, itu diganti dengan yang soya atau dari kedelai, ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau gangguan kelenjar endokrin ini berkaitan dengan penyakit tiroid, ya, hormon tiroid yang menyebabkan seorang itu menjadi kecepatan metabolismenya itu akan diatur oleh tiroid, selain dari estrogen tadi yang mempengaruhi. Namun sebagian besar kelenjar tiroid itu yang menstimulasi kecepatan metabolisme. Jadi ketika metabolisme itu cepat sekali terjadi, ya otomatis antara asupan kalsium dengan uh, apa namanya dengan produksi kalsium, produksi atau asupan penyerapan kalsium dengan produksi kalsium itu tidak seimbang. Jadi ketika metabolisme terjadi, ya sudah penyerapannya uh, kencang sekali, tapi uh, produksinya jarang sekali, ya. Nah, kemudian apa tanda dan gejalanya? Nah, kalau tanda dan gejalanya, kalau kita lihat di sini, fraktur itu uh, biasanya terjadi itu satu tanda yang paling awal adalah nyeri hebat ketika daerah yang mengalami fraktur itu digerakkan, ya, digerakkan. Jadi ketika digerakkan, orang itu pasti akan uh, merasakan nyeri yang sangat hebat, ya. Kemudian uh, di daerah fraktur itu memang ada memar. Jadi kan kalau roda paksa atau tekanan itu sebelum mengenai tulang dia harus melewati kulit, melewati otot dulu baru kena tulang. Jadi biasanya ada bekas memar di sana. Kemudian kalau untuk yang luka terbuka tadi, biasanya kan tulangnya muncul di luar sampai tembus kulit. Nah, selain itu, memang pada bagian fraktur itu menjadi sulit untuk digerakkan, ya. Kemudian ada deformitas atau bentuknya sudah berbeda. Jadi mungkin bentuk tangan yang semula begini lurus, jadinya sudah bengkok, ya, sudah bengkok seperti ini, tidak lurus lagi seperti ini. Nah, itu bagian dari fraktur, ya. Nah, kemudian ada krepitasi. Jadi krepitasi itu seperti bunyi klik ketika bagian tulang itu digerakkan, bagian fraktur itu digerakkan. Jadi ada bunyi seperti jangkrik gitu. Nah, kemudian di area itu terjadi kesamutan atau mati rasa karena memang tulangnya itu dia
menjepit saraf di area sekitar. Ini biasanya pada daerah pada fraktur kompresi dan kemudian bisa juga kepada fraktur-fraktur terbuka biasanya ya, karena sudah tembus sampai di kulit. Nah, uh, apa penata laksanaannya? Nah, teman-teman harus menjelaskan kepada si klien bahwa kita harus ke rumah sakit itu ketika terjadi fraktur yang memiliki nyeri hebat walaupun geraknya sedikit, kemudian ada perdarahan yang berat sekali, kemudian sampai tulang keluar dari kulit, kemudian area patah tulang itu parah sekali, jadi contoh kayak macam tibia itu patah terus ya menggantung seperti ini, nah segera bawalah di rumah sakit. Kemudian apalagi pada patah tulang yang terjadi di kepala, leher, atau punggung, karena bukan saja daerah-daerah tulangnya yang menjadi bahaya, tetapi tulang ini kan sebenarnya dia menggerakkan dan melindungi organ yang ada di dalamnya atau organ sekitar. Jadi kalau di kepala ya kaput ya atau KPT itu melindungi otak yang ada di dalamnya. Takutnya jangan sampai serpihan tulang kaput itu menembus otak, ya udah ya. Terus kemudian leher, karena leher ini di sini kan cervical itu dia yang kontak langsung dengan pons medula dan oblongata sebagai pengatur pusat pernafasan. Jadi kalau seandainya patah di leher, itu biasanya organ ke bawahnya sudah tidak bisa lagi digerakkan karena sudah terjepit saraf yang keluar dari pons dan medula oblongata, dan kemudian atau bahkan putus tulang sarafnya. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kalau di film-film kita lihat mereka patahkan lehernya, ya udah karena memang rencananya itu untuk putuskan saraf yang ada di servikal. Kemudian hilang kesadaran. Nah, biasanya kalau kita mau mendiagnosa patah tulang itu, biasanya teman-teman ya sudah kita kembali lagi dengan tanda dan gejala atau manifestasi klinis yang terjadi. Jadi kalau seandainya ada yang kita cari itu nyeri, kemudian ada perdarahan, ada memar, kemudian apakah tulang keluar muncul dari kulit, kemudian nanti sulit menggerakkan, ada krepitasi, ada deformitas atau perubahan bentuk, kemudian ada kesemutan, bengkak ataukah tidak, ya. Nanti baru kita kolaborasikan data lagi dengan sudah umur berapa, terus kemudian di rumah apakah cuma tidur-tiduran saja, konsumsi susu, daging, vitamin D, kalsium, itu seperti apa, apakah sedang minum obat kortikosteroid, punya kebiasaan merokok, apakah pernah merasakan rheumatoid arthritis, punya diabetes atau tidak, punya intoleransi laktosa atau tidak, dan masalah pada tiroid atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, biasanya yang kita lakukan ketika kita sudah menemukan gejala yang seperti itu, yang kita lakukan pertama adalah ya udah punya nyeri kita kasih obat nyeri. Terus kemudian uh, sudah punya patah tulang ya sudah kita pasang gips saja dulu, atau ya udah dispalak dulu ya supaya jangan mobilisasi. Jadi bisa terbuat dari plester, bisa fiberglass, bisa ya untuk gipsnya. Kemudian kalau untuk di tulang paha biasanya itu dilakukan paha tibia fibula itu dilakukan traksi atau ditarik dulu ya supaya otot dan tendon itu renggang. Nah biasanya kan kalau teman-teman lihat kalau kayak patah di tulang panjang itu biasanya ditraksi, tapi tulang panjang di bagian kaki ya sama paha itu biasanya ditraksi. Nah selain itu kita juga lakukan pemasangan apa namanya pen ya, pen atau plat ya biasanya yang ditanam di dalam supaya untuk menyangga tulang itu mengganti
ini kerjanya tulang. Jadi, eee, namanya kan, fiksasi internal dan, fiksasi eksternal. Jadi fiksasi internal itu ya sudah pasang pennya di dalam, gitu. Namun, kalau fiksasi eksternal ya udah pasang pennya di luar. Karena memang kalau pasang pennya di luar itu berarti memang, eee, tulangnya masih bagus dan bisa terjadi regenerasi tulang lagi, sehingga bisa dilepas. Namun kalau yang sudah permanen di dalam itu biasanya dilihat karena, eee, apa, posisi tulangnya sudah nggak bagus, kemudian kepadatan tulangnya sudah tidak bagus, umurnya sudah tua, ya udah permanenkan saja di dalam. Namun ketika pemasangan, oref ya, kita bisanya, sebutnya oref, terus itu biasanya, eee, atau fiksasi internal, paling teristimewa pada fiksasi internal itu paling setengah mati ketika terjadi, eee, guntur dan kilat ya, gemuruh. Nah, biasanya itu kan karena memang, kilat itu kan biasanya ada listrik di sana, bawaan listrik. Nah, biasanya kan, tubuh kita nih kan, apa namanya, bisa menyerap listrik tersebut. Namun kalau ketika ada besi yang tertanam di dalam dan konek langsung ke tulang, nah biasanya itu akan orang-orang tersebut akan merasakan ngilu sekali, ya. Oke, nah kita, lanjut. Nah, eee, jadi pasien patah tulang itu mereka bisa, sembuh ya, mereka bisa sembuh dalam hitungan tahun maupun hitungan bulan. Tergantung pada keparahannya, kemudian usia tadi karena kepadatan tulang, kemudian faktor-faktor risiko lain ya, punya penyakit penyerta atau kan tidak. Nah nah, kalau yang tidak sembuh biasanya mereka mempunyai komplikasi. Yang pertama adalah infeksi ya, infeksi di daerah operasi atau infeksi di daerah patah tulang tersebut, karena mungkin perawatan lukanya tidak baik, atau karena punya diabetes ya, jadi lukanya tidak sembuh-sembuh jadi infeksi. Kemudian kalau perdarahan biasanya, itu akan menyebabkan, shock hipovolemik ya, menyebabkan shock, hipovolemik atau, eee, cairan atau darah menjadi berkurang. Nah, kemudian ada yang namanya, rhabdomyolisis. Jadi rhabdomyolisis itu yang seperti yang di gambar pertama di atas, kemudian kakinya bengkak, kemudian ada bulan, itu disebabkan karena memang, apa namanya, ada kematian jaringan ya di sekitar otot rangka atau otot tulang, yang penyangga tulang. Jadi, ini memang karena, eee, terjadi kerusakan serat-serat otot ya, serat-serat otot. Nah, ini biasa serat-serat otot yang, eee, punya banyak aliran darah. Nah, biasanya ini terjadi kepada fraktur terbuka. Jadi fraktur terbuka itu kan keluarnya sampai di kulit, jadi contoh patahnya di tibia atau di fibula atau di tulang paha, ya tulang panjang femur, itu biasanya tembus sampai di kulit kan di sekitar otot paha itu, di tulang femur itu ada otot paha yang punya sekian banyak serabut otot dan punya peredaran darah. Nah, kalau seandainya sudah, tembus sampai di luar, otomatis serabut-serabut sarafnya menjadi rusak ya, seperti itu. Kemudian ada, sindrom kompartemen. Jadi kalau sindrom kompartemen itu, jadi teman-teman lihat bahwa sindrom kompartemen itu, jadi tekanan itu tinggi sekali di dalam kompartemen otot yang membungkus tulang. Nah, jadi, eee, banyak sekali, pasien yang dengan fraktur itu yang menyebabkan, komplikasi sindrom kompartemen. Nah, jadi, kompartemen itu kan, bagian ya, bagian yang ada ototnya, ada pembuluh darah, ada saraf ya. Nah, ketika terjadi sindrom kompartemen itu terjadi pembengkakan karena penumpukan cairan di dalam,
otot sekitar tulang itu tersebut ya. Nah, jadi tekanan makin meningkat. Jadi tekanan makin meningkat karena cairan keluar ke dalam kompartemen di sekitar tulang itu menjadi meningkat dan kemudian menyebabkan uh, daerah di sekitar tulang itu menjadi tersumbat ya. Biasanya itu di daerah kompartemen itu kelihatan sekali memerah, kemudian bahkan sampai sudah menghitam. Nah, biasanya itu ada tindakannya seperti nusuk jarum itu masuk ke dalam, terus kemudian keluarlah cairan. Ya. Bersama seperti WSD seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya dengan nekrosis avaskular. Jadi nekrosis itu kematian, avaskular itu karena tidak diperdarahi. Jadi memang karena fraktur ini dia bisa menekan jaringan sekitar, menekan saraf sekitar, menekan otot sekitar, menekan pembuluh darah sekitar. Jadi kalau seandainya bahkan ada yang sampai tembus dan ya udah tidak diperdarahi jaringan yang di sekitarnya. Jadi oleh sebab itu terjadi kematian jaringan ketika tidak diperdarahi. Teristimewa pada daerah sekitar fraktur tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya malunion dan non malunion. Jadi kalau malunion, jadi malunion itu tulang menyatu tapi nggak tepat. Nah, kalau teman-teman lihat ya ini di gambar bapak-bapak yang pakai celana biru itu tulang menyatu tapi tidak tepat. Jadi kakinya agak sedikit bengkok ke dalam ya. Kemudian namun kalau non union tulangnya itu tidak menyatu ya. Kalau malunion sembuh menyatu tetapi tidak sejajar. Nah, kalau non union ya, non union itu memang tulangnya tidak menyatu. Nah, kemudian ada kerusakan saraf. Nah, kerusakan saraf itu karena kan fraktur itu di sampingnya ada saraf ya, kemudian bisa putus saraf. Nah, namun yang lain ada yang dinamakan dengan emboli. Jadi ketika patah tulang ada udara yang masuk, ya udah dia masuk ke pembuluh darah itu menyebabkan uh, stroke, bisa tiba-tiba kalau di jantung tiba-tiba henti jantung. Nah, itu banyak sekali kejadian kematian akibat emboli pasca fraktur. Silakan teman-teman searching, itu kejadiannya banyak sekali. Nah, kemudian ada cacat permanen ya, cacat permanen. Nah, jadi memang ini kejadian paling banyak sekali ya sudah kalau seandainya sudah karena datang sudah nekrosis ya udah dipotong aja daripada nanti nekrosisnya makin panjang seperti itu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, teman-teman sebagai perawat itu punya tugas adalah ya mengedukasi ke masyarakat bahwa kalau berkendara ya harus gunakan sabuk pengaman, pakai helm. Terus kemudian kalau seandainya uh, Anda mau naik tangga lipat, contohnya mau pasang lampu, contohnya suruh orang pegang di bawah. Nah, supaya ketika Anda jatuh masih ada orang yang pegangan, atau orang itu bisa pegang tangganya dan Anda tidak bisa jatuh. Itu dulu. Terus kemudian gunakanlah alat pelindung. Ya. Saat olahraga, mungkin pelindung tibia ya. Terus kemudian ada di sikut kasih pelindung juga, mau olahraga pakai sepatu, pakai celana panjang yang tidak menyebabkan mengurangi benturan. Terus kemudian konsumsi kalsium, kemudian latihan cukup, berjemur di matahari cukup, terus kemudian konsultasi dengan dokter, perawat tentang suplemen, susu yang baik untuk kesehatan tulang. Seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya fraktur dan banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk untuk merawat orang dengan fraktur. Nah, oke.
Mungkin sampai di sini dulu, materi kita. Tetap semangat dan salam sehat.